Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampak dari ucapan salam memang perut sudah mulai kosong ini, jadi udah agak lemes-lemes. Sekali lagi Pak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang budiman, pada kesempatan yang mulia ini Allah pertemukan kita dengan bulan, dengan hari perharinya tanpa ada terasa aral rintangan suatu apapun. Sekarang sudah menginjak hari ke-16 dan malam ini insya Allah di malam 17. Kalau yang masih yang mazhabnya Muhammadiyah berarti sudah malah hari ini udah 17. Yang puasa hari Sabtu, yang puasa hari Ahad sekarang malah hari ke-16. Yang Islam KTP tahu-tahu udah lebaran nanti pokoknya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini tidaklah kita bisa berjumpa dengan indahnya bulan suci Ramadan, dengan hawa, dengan ruh iman seperti ini, tidaklah ini akan terwujud melainkan Allah SWT berikan kita kemudahan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita dan keluarga kita seluruhnya, baik istri kita, baik putra-putri kita, baik tetangga, baik saudara jauh maupun dekat, Allah berikan kesempatan tuntas dari bulan suci Ramadan ini sedang kita mendapatkan kategori insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tuntunan berkat tuntunan beliau pada kesempatan yang mulia ini kita hadir, dan seluruh teman-teman yang sudah mau direpotkan untuk mengatur pengajian bagi seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di wilayah Telkom Jakarta Barat ini, maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Semoga dengan kajian ini Allah berikan kita kesempatan untuk meraih dan meraup indahnya syafaat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, berbicara tentang indahnya nuzulul Quran, tidaklah kita lupa bahwasanya di setiap Al-Quran turun adalah identiknya dengan puasa. Kita tahu bahwasanya Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan, yang paling dekat adalah sering kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan kami wahyukan kepadanya pada malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam penentuan, malam-malam pada saat tersebut takdir selama setahun ke depan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang lebih jelas di dalam Quran surat Al-Baqarah, 2 ayat setelah disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lompat 2 ayat setelahnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan yang mulia itu, di mana bulan tersebut menjadi mulia karena diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Banyak di antara kita, apalagi dengan tantangan global, media sosial begitu cepat, teknologi begitu cepat pada saat sekarang ini, tentu godaan demi godaan agar kita menjauhi Al-Quran semakin
jauh semakin banyak. Kita tahu bahwasanya Al-Quran, kita jika tilik menuju sejarah bagaimana Allah turunkan Al-Quran, bahwa siapapun yang berkecimpung, siapapun yang bergelut, siapapun yang bergaul dengan Al-Quran, semua akan mulia, semua akan baik pada saatnya. Allah SWT turunkan Al-Quran melalui malaikat yang itu dekat sekali dengan Nabi besar kita Muhammad SAW. Siapa ia? Adalah malaikat Jibril. Saking mulianya malaikat Jibril, akhirnya ia mendapatkan gelar Ar-Ruhul Amin, sahabat dari Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadilah malaikat Jibril Sayyidul Malaikah, pemimpin, pembesarnya dari para malaikat. Oleh sebab itu disebutkan dalam Quran surat Al-Qadar juga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya. Kenapa disebutkan di sini malaikat kemudian ar-ruh? Ar-ruh di sini bukan ruh badan kita, ruh yang sekarang bersemayam pada tubuh kita, tapi ar-ruh di sini adalah nama lain dari malaikat Jibril alaihi salam. Sudah disebutkan para malaikat, ada pengkhususan di situ. Pemimpin dari para malaikat tersebut adalah malaikat Jibril. Jadilah malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat yang lainnya. Dengan begitu banyak tugas para malaikat, ada yang turunkan hujan, ada yang menjaga surga, ada yang menjaga neraka, ada yang nanti bertugas untuk mencabut nyawa dan sebagainya. Tapi ada pembesar dari itu semua, pemimpin dari itu semua adalah malaikat Jibril. Jadilah Jibril alaihi salam malaikat yang paling mulia di antara para malaikat yang lainnya. Turunlah Jibril melalui malam-malam di bulan suci Ramadan. Jadilah malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Alhamdulillah, tadi kita mendengar bersama pengumuman dari pengurus DKM bahwa kita akan mengadakan Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita membaca Al-Quran pada malam tersebut, walaupun cuma 1 huruf saja, itu seolah kita lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun. Kita membaca Nun wal qalami wa ma yasturun contohnya, atau Qaf saja, itu seolah kita membaca Qaf tersebut, dari kita membaca mendapatkan Lailatul Qadar pada malam tersebut sampai 83 tahun ke depan. Khairu min alfi syahrin. Begitu mudahnya Allah berikan kita kesempatan, namun kita banyak sekali yang lalai atas kenikmatan tersebut. Begitu banyak Allah SWT memudahkan kebaikan bagi seorang hamba, di mana setiap kebaikan kita, apabila kita memberikan 1, Allah berikan 10 kali lipat kebaikan tersebut. Itu demi apa? Untuk memotivasi kita agar kita beramal kebajikan sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu bahwasanya godaan iman akan selalu ada. Kita tilik juga bagaimana Nabi kita Adam alaihi salam, ayah kita, bagaimana ia sudah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sejarahnya di surga sebelum Allah turunkan ke bumi ini. Jika kita tunjuk dalam Al-Quran nuzul, di dalam Al-Quran itu ada kalimat 2 yang mengartikan turun. Itu kalau enggak nuzul, ada hubut namanya Pak, an-nuzul dan al-hubut. Kalau al-hubut itu terdapat dalam Quran surat 2 ayat 38, menyebutkan qul nahbitu minha jami'a, dan kami katakan, yakni Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh penghuni surga pada saat itu, turunlah kalian semua, yaitu Adam dan istri beliau yaitu Hawa, turun ke bumi untuk melakukan aktivitas, dan fisiknya ada. Itu adalah hubut, mendarat. Jadi kalau pesawat, ya pesawat, kalau Bapak nanti ada kesempatan umroh ataupun haji, pasti ada nanti ada keterangan di situ habatot. Jadi apa? Mendarat. Jadi nuzul di sini beda dengan hubut, di sini beda dengan nuzul. Di mana nuzul itu lebih umum, bisa untuk dalam artian juga dalam fisiknya, juga dalam arti pedomannya. Itulah Al-Quran. Al-Quran dikatakan nuzul karena memang dia bukan kelihatan fisiknya, tapi yang kita baca itulah Al-Quran. Sedang apa yang kita lihat di atas sana dari Quran ini adalah mushaf namanya Bapak Ibu. Apa namanya? Mushaf. Namun yang kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu adalah Al-Quran. Di dalam bahasa Arab Al-Quran artinya adalah qiraah. Namun ada sighah mubalaghah, karena kita membacanya itu sudah mendapatkan pahala, dan itu keutamaan di atas keutamaan yang lainnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adakah mukjizat para nabi-nabi terdahulu
yang itu dibaca atau dipakai kegunaan tersebut kemudian mendapatkan pahala? Jika kita melihat bahwa banyak sekali para nabi-nabi terdahulu mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membelah lautan, untuk bisa menyembuhkan penyakit kolera dan sebagainya. Tapi apakah kemudian mendapatkan pahala? Itu hanya untuk menunjukkan keabsahan beliau menjadi para nabi atau rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Betul? Namun ketika kita membaca Al-Qur'an, kita mendapatkan pahala. Di samping memang itu adalah mukjiz karena tidak mungkin kita mendatangkan, dan satu-satunya kitab di dalam Al-Qur'an, di dalam hidup kita ini yang bisa menjamin tidak ada keraguan di dalamnya hanyalah Al-Qur'an, Bapak Ibu. Jika kita berpikir bahwa banyak di antara kita orang bertitel, berpangkat banyak dan sebagainya, namun ketika dia menulis skripsi, tesis, disertasi, belum tentu dia bisa menjamin bahwasanya seluruh apa yang dia tulis adalah benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Hanya Al-Quran yang bisa mengatakan dzalikal kitabu la raiba fih. Dan bahkan Allah SWT berseluruh kepada kita semua bahwa apabila kalian masih gak percaya bahwasanya di dalamnya masih terdapat keraguan, datangkan surat yang semisal. Ayat 1 aja belum tentu kita bisa mendatangkan, apalagi surat yang semisal. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bagaimana sih pentingnya Al-Quran, bagaimana keutamaan Al-Quran, bagaimana mulianya Al-Quran itu Allah turunkan, diciptakannya, didesainnya oleh Allah Subhanahu wa taala turunnya Al-Quran ini seperti kita menyiapkan kamar VIP untuk istri kita lahiran. Tentu bapak-bapak dan ibu-ibu tahu keutamaan kamar VIP, ruang VIP, tamu VIP, bahkan VVIP. Kamarnya harus sempurna, fasilitasnya harus bagus, dikawal dengan tenaga ahli yang luar biasa. Betul Pak? Supirnya harus yang istimewa. Semuanya disiapkan dengan baik. Begitu juga dengan Al-Quran tadi. Kembali kepada yang kita sampaikan bahwasanya bagaimana Al-Quran itu disiapkan siapapun oleh Allah SWT dengan orang-orang yang terbaik, dan siapapun yang berkecimpung di dalamnya maka dia akan ketularan kebaikannya. Dan kita tidak akan bosan. Namun karena memang membaca Quran dan membaca Quran itu beda, yang satu Quran itu mendapatkan pahala, maka ada godaan setan di dalamnya. Membaca Quran tidak ada godaan setan di dalamnya, karena memang silahkan baca, halal bagi Anda. Tapi membaca Quran ketika kita harus membacanya dengan penuh keibadahan, maka godaan setan akan ada. Ketika itu juga kita akan mendapati bahwasanya siapapun yang bergerak dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan ia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Lantas kenapa Allah turunkan Al-Qur'an ini? Maksudnya apa? Yang pertama adalah unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 hal keutamaan rahasia di mana Al-Qur'an diturunkan pada bulan suci Ramadan ini, bulan penuh keberkahan ini. Yang pertama karena ia adalah petunjuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau merasa hidupnya pada saat sekarang ini galau, pada saat sekarang ini penuh dengan masalah di rumah tangganya, di anak-anaknya, bisa jadi karena kita tidak pernah memahami Al-Quran dengan baik. Bahwasanya di dalam Al-Quran banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari. Kadang kita hanya membaca, tapi kita tidak tahu bagaimana faham artinya. Padahal seluruh pedoman-pedoman Al-Quran sudah ada di dalamnya. Dari kita sejak dilahirkan sampai kita akan dipanggil oleh Allah SWT, semuanya ada, sudah lengkap. Polemik rumah tangga, polemik mendidik anak, parenting dan sebagainya ada di dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak ada. Satu contoh adalah bagaimana kita mendesain putra-putri kita bisa menjadi generasi yang terbaik, walaupun kita belum tentu yang terbaik. Dalam Quran surat 3 ayat 38 ya, 37-38, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Bagaimana kisah Nabi Zakaria? Yang Bapak Ibu tahu kisah Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu ditakdirkan oleh Allah SWT, sudah divonis oleh dokter tidak memiliki keturunan. Tapi begitu teguhnya Nabi Zakaria
mendidik seorang putri terbaik dari Imran, yang dari generasi Imran itulah muncul orang-orang yang terbaik. Imran memiliki anak seorang putri cantik, solehah. Siapa dia? Adalah Maryam. Oh, Maryam binata Imran. Maryam memiliki seorang putra. Yang Maryam ini bukan nabi, betul Pak ya? Maryam nabi bukan? Bukan. Dia hanya seorang hamba Allah yang soleha. Tapi dia memiliki seorang anak, siapa namanya? Isa. Nabi bukan Isa? Isa nabi. Jadi tidak ada bahwasanya kalau mungkin kita orang tua belum sempat menghafal Al-Quran, mungkin anak kita bisa menghafal Al-Quran. Tidak menutup kemungkinan. Terbukti Maryam alaihissalam memiliki seorang putra yang sangat mulia. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah mendesain pendidiknya siapa? Harus jelas, dia adalah Zakaria. Kita tahu semua, Zakaria adalah seorang nabi. Menjaga sholatnya, menjaga ibadahnya, menjaga tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau takjub kepada Maryam. Bagaimana mungkin seorang Maryam tidak mencari kerja, hanya sibuk di dalam sebuah mihrabnya, tempat dia sholat. Anna laki hada, dari mana kamu dapat setiap kali kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ketika setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke kamar untuk mengantarkan makanan bagi Maryam, Maryam ini waktunya kamu makan. Kamu udah dapat makanan, dapat dari mana? Mendapatkan dia makanan. Berarti ibadah adalah tujuan yang utama. Di setiap dia mulazamah terhadap mihrabnya tadi. Mihrab itu seperti ini Bapak Ibu, bisa lihat semua. Tempat imam sholat. Mungkin Bapak Ibu di rumah punya space khusus untuk musola, space khusus untuk keluarga kumpul bersama, sholat bersama. Maghribnya pas lagi pulang dari kantor nanti. Nah, itu adalah tempat bagaimana kemudian Nabi Zakaria mengikuti jejak Maryam alaihissalam, yang dia menginginkan seorang keturunan yang belum ia dapatkan. Nabi Zakaria itu disebutkan dalam Quran surat Maryam dari ayat 2 sampai ayat 10, itu sudah rambutnya itu Pak seperti bapak kita ini, menyala putih. Istrinya kalau kata dokter sudah menopause. Jadi sudah tidak mungkin, dari kacamata dokter nggak mungkin kamu bisa untuk keturunan. Padahal ia pingin, bahwasanya saya pingin legacy yang saya tinggalkan ini mendapatkan ada kesinambungan. Siapa yang meneruskan perjuangan saya? Ibaratnya kalau kita sering melihat atlet-atlet sepak bola atau artis-artis yang bapak ibu sering lihat, mereka pasti identiknya adalah karir orang tuanya. Siapa yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya? Ya. Begitu juga dengan Nabi Zakaria tadi. Nabi Zakaria tadi memiliki keinginan bahwasanya siapa yang akan meneruskan perjuangan dakwah saya ini, sedang saya tidak mempunyai keturunan. Maka ketika itu juga dia mengikuti jejak Maryam alaihissalam untuk memulazamah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah akhirnya Zakaria memulazamah untuk berdoa kepada Allah SWT. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ketika itu juga fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika ia beranjak berdiri salat, jadi pada saat itu juga kita tahu bahwasanya salatnya seperti apa kita tidak tahu. Namun ada salatnya. Ada sifat salat yang itu dilakukan oleh Zakaria. Bagaimana salatnya? Apakah seperti kita? Kita tidak tahu sifatnya. Hanya dijelaskan di sini wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Di sini Bapak Ibu, dalam sholat saja minimal pada satu hari seseorang itu membaca Al-Quran 17 kali Al-Fatihah. Kalau dia membaca 16 kali berarti mungkin tadi sholat subuhnya cuma 1 rakaat. Ya, kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah Quran bukan? Quran. Alhamdulillah. Tapi kalau kita sudah tidak pernah sholat, maka Al-Quran semakin jauh dari kita. Kemudahan kita untuk sholat ini sudah keuntungan luar biasa. Apalagi kalau kita benar-benar melakukannya penuh dengan
kekhusyuan. Dan itu adalah inti untuk kita mendapatkan kategori manusia yang terbaik. Orang tua kita memaksa kita untuk melaksanakan sholat itu bukan untuk menggugurkan saja kewajiban. Sebenarnya untuk apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang baik, yang soleh dan soleha, Bapak Ibu. Kenapa kita dipaksa orang tua kita mematikan televisi, mematikan telepon genggam, menghadiri masjid-masjid? Kenapa? Karena di dalam sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji maupun mungkar. Kalau ada sebuah inti dari sebuah kejahatan, sumbernya cuma dua. Kalau enggak keji, ya mungkar. Di dunia ini keburukan, kriminalitas, kejahatan, sumbernya kalau enggak keji ya mungkar. Dan ini tidak mungkin dekat dengan orang yang mengatakan STMJ, berarti ada yang salah dengan sholatnya. Bukan yang salah dengan sholatnya, ada yang salah dengan perkara yang ia lakukan sholat tersebut. Sholatnya sudah benar, sholat, kalimat sholat tersebut, dia melakukan sholat itu sudah benar. Mungkin kitanya ketika sholatnya hanya sebatas menggugurkan kewajiban, sehingga kita tidak mendapatkan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu malaikat ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada menghadiri Nabi Zakaria ketika ia beranjak berdiri sholat, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, dia berdiri ketika itu sholatnya berdiri. Entah sifat sholatnya jelas detailnya yang kurang seperti apa, sudah ada tuntunannya juga. Jadi sholat itu sebenarnya juga bukan dari kita saja, nabi-nabi sebelum kita juga bersolat. Ketika ia sholat, datang seorang malaikat memberikan kabar gembira bahwasanya kamu akan diberikan keturunan, wahai Nabi Zakaria. Dan bahkan bonusnya diberikan nama langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang punya nama dari Allah di sini? Tentu kita tidak punya nama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama kita semua adalah dari pemberian orang tua kita. Namun Zakaria alaihi salam mendapatkan seorang putra plus namanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu tidak mungkin dari kacamata kesehatan, dari sholat, Bapak Ibu. Dan perintahnya kita untuk mendapatkan petunjuk tadi itu, hudal linnas wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari pedoman tersebut. Bapak Ibu, ketika kita mau beli, misalkan dulu kita nggak punya HP, pertama kali kita beli HP nggak tahu cara pakainya, otomatis kita butuh buku petunjuk, betul ya? Buku petunjuk, juklak, petunjuk pelaksanaan dan sebagainya. Itulah Al-Quran juga, bukan sekedar kita pedoman saja, tapi juga petunjuk pelaksanaannya. Bagaimana tata cara kita sholat, bagaimana tata cara kita tawaf, bagaimana tata cara kita sa'i, bagaimana tata cara kita zakat, bagaimana tata cara kita puasa, semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayyinatim minal huda, dan yang terakhir adalah Al-Furqan, pembeda. Kalau sekarang kita masih belum bisa membedakan ini ketaatan atau maksiat, berarti kita belum bisa membedakan Al-Quran ini menjelaskan yang beda, yang hak atau yang batil. Kita belum tadabbur. Karena inti dari kita membaca Al-Quran bukan sekadar membacanya, namun juga mentadabburinya. Al-Quran akan menjadi sahabat kita di liang lahat nanti, Bapak Ibu. Jika mungkin detik ini juga kita belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, jangan sampai putra-putri kita kekurangan dalam pendidikan Al-Qurannya. Sekarang pesantren-pesantren tahfiz banyak, halakoh-halakoh tahsin bisa dikejar di masjid, di musola, di masjid Salim yang terdekat dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ikuti dengan baik, siapa tahu generasi setelah kita akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang menjadi hafiz Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu, Bapak Ibu, karena inti dari hidup ini adalah kita bagaimana bisa hidup mulia setelah kita mati nanti. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadilah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nabi yang terbaik di antara nabi-nabi yang lainnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah mengikat janji para nabi-nabi terdahulu dan rasul-rasul terdahulu, jika nanti ada seorang nabi yang saya utus untuk membawa kitab dan hikmah, kalian harus la tu'minun nabihi wa la tansurunnah, kamu harus beriman kepadanya dan kamu harus mendukung dakwahnya. Dan para nabi-nabi terdahulu pun tidak pernah ragu untuk bisa mengikuti jejak Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terbaik. Dan bahkan kita, walaupun mungkin kita belum baik, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran, kuntum khaira ummah. Jadilah kita umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jadi umat yang terbaik di antara umat-umat sebelumnya. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Disinilah ciri kebaikan umat ini. Ciri baiknya umat Islam itu ada 3: amar ma'ruf, nahi mungkar, memerintahkan kepada kebajikan, melarang kepada keburukan atau kemaksiatan, dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri, simat, ini adalah tanda-tanda keistimewaan umat kita ini. Umat Islam ini bagus, dikatakan kategori yang terbaik karena memang Al-Quran menyebutkan kita menjadi umat yang terbaik dengan 3 kategori tadi: amar ma'ruf, nahi mungkar, dan juga kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ahlul kitab akan mendapatkan predikat menjadi khairu ummah. Namun Allah SWT jadikan kita, walaupun para malaikat meminta mereka untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dalam Quran surat 2 menyebutkan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka tahu ketika Allah SWT berkata kepada para malaikatnya, aku akan menciptakan, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, para khalifah, pemimpin yang akan mewakili aku di muka bumi ini. Para malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka bertanya dengan terbatasnya pengetahuan mereka mengatakan, kenapa engkau menciptakan manusia yang mana mereka di muka bumi ini akan berbuat kerusakan dan juga menumpah darahkan di antara mereka? Ini 2 hal buruk yang disebutkan oleh malaikat tentang sifat buruknya manusia. Makanya puasa ini Bapak Ibu melatih kita kesabaran, apalagi kalau lagi lapar seperti ini. Seorang ahli psikolog yang sering di TV menyebutkan bahwasanya hipotalamus laki-laki itu lebih besar. Jadi kalau berbicara dengan mereka dalam keadaan perut kosong, itu kadang mereka nggak mau terima. Betul Bapak Ibu? Udah lapar, pusing pikirannya, jadi nggak ngambang gitu ya, dijelaskan apa, aduh kapan ini buka puasa, begitu pikirannya udah kemana-mana. Seperti yang sekarang ini Bapak Ibu rasakan, pengajian pas lagi Ramadan dan pengajian pas lagi hari biasa. Kalau hari biasa kita di keliling-keliling udah ada air gitu ya, ada aqua. Kalau udah begini bingung, ya Allah kapan ini selesai, ya Allah bentar lagi buka puasa dan sebagainya. Kita tahu bahwasanya Allah berikan kita masing-masing keistimewaan sendiri-sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk meraih kebaikan, beribu banyak kebaikan di bulan suci Ramadan. Baiknya kita adalah setelah ini ada kesempatan kita membaca tilawah Al-Quran, gunakan dengan baik. Walaupun hanya sekedar 1 ayat 2 ayat, itu adalah hal yang paling mulia yang kita mungkin dari yang kita baca tadi itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Membacanya rahmat, mendapatkan pahala, dan bahkan akan mendapatkan kesembuhan kalau kita mendapatkan rasa sakit. Karena surat 17 ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Dan kami telah turunkan di dalam Al-Quran ini,
dari di antara Al-Quran ini ayat-ayat yang akan memberikan kita kesembuhan. Membaca Al-Fatihah, Bapak Ibu, akan memberikan kita kesembuhan. Dan sampai kita di bulan suci Ramadan ini tidak bisa atau dijauhkan dengan Al-Quran, lantas kita menjadi hamba Allah yang jauh darinya. Bagaimana Ustaz kita bisa mendapatkan kedekatan dengan Allah SWT? Cinta Allah didapatkan dengan dua hal. Dalam Quran surat 2 ayat 222, Allah SWT berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah SWT menyukai hamba-hamba Allah yang sering bertaubat dan sering bersuci. Gunakan Bapak Ibu untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah, beristighfar, kemudian berwudu, kemudian sholat dan membaca Al-Quran. Itu adalah tanda Allah cinta dengan kita. Kalau enggak, kita akan jauh dengannya. Al-Quran sangat memilih seseorang siapa yang akan menjadi kekasih baginya. Makanya disebutkan, innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang sangat perkasa, sangat mulia. Kalau kita nggak dekat dengan dia, dia akan pergi. Ibaratnya Al-Quran itu adalah pasangan kita. Nggak mungkin kalau kita tidak dekat dengannya, dia akan mau dekat dengan kita. Kita akan ditinggal olehnya kalau kita tidak mau mendekat dengan Al-Quran. Walaupun cuma 1 ayat 2 ayat Bapak Ibu, paksakan diri untuk membaca Al-Quran. Ini adalah keutamaan bagi seorang yang beriman kepada Allah SWT di bulan suci Ramadan. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita lebih sibuk dengan membaca Quran daripada membaca Al-Quran. Karena bulan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, maka akan menjadikan kita seorang yang beda, sosok yang beda di bulan suci Ramadan. Padahal bulan suci Ramadan adalah surganya bagi mereka yang mau membaca Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Mungkin setelah ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup kajian kita. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Aman berarti? Baik, Bapak Ibu yang budiman, sebelum kita tutup ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Bagaimana adab kita pada malam nuzul Quran? Yang pertama, pastikan Bapak Ibu ketika mau mempraktekkan nuzulul Quran tadi, jangan pernah melakukan itu atas dasar untuk diri sendiri. Ajak keluarganya. Karena Nabi besar kita Muhammad SAW menuju ke 10 hari yang terakhir, ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa syadda mi'zarahu. Dia benar-benar mengencangkan ikat pinggangnya. Tali ikat pinggangnya dalam artian dia benar-benar tidak mau berbicara apapun untuk menghindarkan dia dari perbuatan hal-hal yang itu sia-sia. Maka 10 malam yang terakhir ia gunakan dengan baik. Kemudian ia bangunkan keluarganya, istri dan anak-anaknya. Dia jadikan malam-malam itu menjadi malam-malam penuh dengan zikir dan iktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ramaikan di malam-malam Ramadan yang terakhir nanti ini, jangan sampai. Makanya seringnya kita Bapak Ibu, kalau seandainya motivasi malam Lailatul Qadar itu datangnya di awal, maka mungkin tanggal 15 ke atas masjid-masjid sudah akan sepi. Dan itu sudah fakta memang. Kalau sudah 15 ke atas, orang-orang udah siap-siap untuk beli baju baru, siap-siap mudik, ya, bukber sana sini. Akhirnya apa? Banyak masjid-masjid yang kosong. Mari sama-sama ajak keluarga kita, walaupun mereka merasa terpaksa, karena lebih baik kita membawa putra-putri kita ke dalam surga Allah SWT yang sangat mulia, yang sangat nikmat, yang sangat nyaman dan tenang, mendapatkan kenikmatan dari mana-mana, daripada kita mengikhlaskan mereka terperosok dalam siksa api neraka, terjerumus dalam siksa api neraka yang nauzubillah azabnya sebegitu pedihnya yang kita tahu semua.
Oleh sebab itu, jangan hanya untuk membangunkan diri sendiri, ajak keluarga, ajak istri dan anak-anak untuk meramaikan malam-malam yang terakhir sebelum kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Karena kesempatan bulan suci Ramadan belum tentu kita jumpai pada saat yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk menunaikan taubat-taubat kita di malam-malam menjelang berpisahnya kita dengan bulan suci Ramadan, dan berikan kita kepredikat, tuntaskan kita predikat dari Ramadan ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.